memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di pelajaran IPAS. Ya, apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan dan sosial. Hari ini sebelum kita melanjutkan materinya, ada baiknya kita berdoa sebelum melanjutkan pelajaran. Baik, untuk memimpin doanya kami persilahkan kepada ketua kelasnya. Ainun. Siap gerak, marilah kawan, sebelum kita belajar berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, Pak akan mengabsensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nazril Ilham kemana? Ada yang tahu kabarnya? Tidak. Siapa lagi? Dafa. Ada yang tahu kemana? Tidak juga. Fitri. Ya, mudah-mudahan kalau mereka sehat, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara mereka yang tidak hadir yang mungkin sakit, ya. Kita doakan semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk kembali untuk belajar bersama kita. Ya. Pelajaran kita hari ini adalah IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan tema mengenal tumbuhan dan fungsinya, ya. Tadi pagi sebelum ke sekolah sudah sarapan belum? Sudah sarapan. Alif, sarapan apa Alif? Nasi goreng. Nah, nasi goreng itu asalnya dari nasi. Nasi itu asalnya dari beras asalnya dari padi asalnya dari tumbuhan, ya. Jadi tumbuhan itu ada bagian-bagiannya, ya. Ada bagian-bagiannya. Siapa yang bisa jawab apa bagian dari tumbuhan? Satu. Yang paling bawah apa itu yang paling bawah? Apa? Akar, ya. Dan sudah akar? Batang. Sudah batang? Daun. Terus? Buah, ya. Sebelum buah ada daun. Nah, jadi itu adalah bagian tubuh dari tumbuh-tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, dan ada buah, ya. Jadi kita ini setiap harinya pasti mengkonsumsi yang namanya tumbuh-tumbuhan, ya. Beras dari tumbuhan, sayur dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu juga ada tubuhnya, ya, dan juga ada fungsinya. Sama kita dengan manusia. Manusia itu ada bagian-bagian tubuh dari manusia. Contoh bagian tubuh dari manusia, ada ginjal, ada jantung, ada kaki, semua ada fungsinya. Sama halnya dengan tumbuh-tumbuhan tadi, akarnya ada fungsinya, batangnya juga ada fungsinya, ya, terus daunnya ada fungsinya, dan buahnya juga ada fungsinya. Sekarang kita lanjutkan, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita selaku siswa mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan dan mendefinisikan fungsinya. Artinya tujuan pembelajaran kita untuk IPAS ini, ya, dengan tumbuhan dan fungsinya, kita bisa tahu, oh, tumbuhan ini bagian tubuhnya ini dan fungsinya juga seperti ini, ya. Yang kedua, mendefinisikan proses fotosintesis.
dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Artinya, kalau kita belajar ini, kita semua akan tahu ya fungsi tubuh dari tumbuhan tersebut. Contoh tadi bagaimana fungsinya untuk akar, bagaimana fungsinya untuk daun, ya, bagaimana fungsinya untuk buah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang silakan coba dilihat topik A itu, ya, itu perhatikan. Nah, lihat. Pada umumnya bagian tubuh tumbuhan bisa dibagi tiga, ya, tiga fungsi. Apa saja? Yang pertama, siapa yang tahu? Untuk pertumbuhan tanaman. Pada umumnya bagian tubuh tumbuhan bisa berfungsi dengan baik. Apa yang pertama tadi? Untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, perlindungan diri. Yang ketiga, alat untuk berkembang biak. Ya, contoh. Coba lihat di situ akar. Ya. Akar apa situ fungsinya akar? Siapa yang tahu fungsi akar? Lihat yang paling bawah ada akar tunggang, ada akar serabut. Akar tunggang, siapa yang tahu akar tunggang? Pengertiannya akar tunggang? Ada yang tahu akar tunggang itu apa? Akar yang akar samping yang keluar dari pangkal batang, ya. Jadi pada umumnya tumbuhan itu dibagi menjadi ada akarnya, ada batangnya, ada daun, ada buah. Semuanya ada fungsinya. Yang paling terakhir buah. Buah ini banyak sekali fungsinya. Buah bisa kita makan, ya. Setiap tumbuhan itu ada buahnya, ya. Juga ada bunganya, yang semuanya bisa dikonsumsi oleh manusia. Sekarang Pak akan membagikan lembar kegiatan, ya. Sekarang dikeluarkan. Kita akan mempraktikkan. Ini ada pohon atau batang seledri. Ya, tahu seledri? Apa seledri? Tahu. Seledri apa tahu? Daun sop. Kalau kita bilang daun sop, seledri, ya. Coba dilihat, seledri itu ada akarnya, ya, ada batangnya, dan juga ada daunnya. Sekarang kita akan mencoba, ya. Ini akan kita rendam ke dalam air dan air itu akan kita kasihkan pewarna, ya. Apa yang akan terjadi dengan pohon seledri ini, ya? Sekarang coba dikeluarkan airnya, ya. Dibuang dikit airnya, kita kasihkan pewarna. Nah, dibuang dikit, dibuang semua airnya, dikit aja, ya. Sudah dibuang. Nah, ini direndam nanti di dalam air yang sudah diberikan pewarna. Nah, ya, coba kasih pewarnanya. Iya. Coba dikasih pewarnanya sudah. Ini. Coba dikudak dulu, satukan dulu airnya. Nah, sekarang coba direndam
nanti kalian perhatikan apa yang akan terjadi pada pohon seledri tersebut ketika sudah direndam ke dalam air yang kita kasih pewarna. Ya, tolong diidentifikasi. Ya, kita tunggu apa yang akan terjadi, dilihat. Ya. Ya. Setelah diperhatikan, kita akan mengisi lembar kegiatan. Isinya akan Pak bagikan. Coba nanti setelah percobaan selesai, nanti kita bisa lihat apa yang terjadi pada seledri dan bunga. Ya, nanti diisi. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan bunga, apa yang kalian akan amati. Ya, paling bawah ada yang akan diisi di kotak-kotak itu. Nah, satu kelompok satu orang, ya, tinggal diisi. Sekarang keluarkan penanya untuk mengisi. Berdiskusi, ya. Sudah belum? Belum. Ya. Akan dikerjakan. Kalau sudah, Pak minta satu orang satu kelompok, ya, satu kelompok saja yang bisa mendeskripsikan apa yang terjadi pada batang seledri yang sudah terendam tadi. Ya, airnya itu berfungsi apa? Siapa yang bisa untuk
tampil ke depan satu kelompok saja. Ayo Pak, persilakan kepada Ainun, perwakilan dari kelompok 4 ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada kelompoknya. Yang lainnya perhatikan, kalau ada yang mau ditambahkan nanti boleh maju ke depan ya. Kalau silakan kepada Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan kami. Setelah percobaan selesai, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada selendir dan bunga? Bunga menjadi segar. 2. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari selendir dan bunga. Apa yang kalian amati? Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Akar dan daun bunga. Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Akar, tempat menyimpan air. Ada yang bisa menambahkan? Kita kasih pause untuk kelompoknya Ainun. Kami persilakan duduk. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Apa fungsi dari batang? Apa? Menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ia menghantarkan air, nutrisi, dan makanan seluruh bagian tumbuhan. Baik, jadi untuk kesimpulan materi kita hari ini, yaitu bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Artinya kita sudah bisa ya mengetahui apa fungsi dari tumbuhan. Yang pertama tadi ada akar, ya. Fungsinya apa akar tadi? Akar fungsinya apa fungsinya akar, Alif? Ainun? Akar Menyerap air dan nutrisi. Terus dalam tanah. iya, Untuk menghidupkan tumbuhan. yang menghidupkan tumbuhan. Artinya itu salah satunya ya. Jadi langsung ke batang dialirkan, dari batang nanti ke daun, dari daun menjadi bunga, dan dari bunga nanti akan menjadi buah. Ya. Jadi artinya dari kalian semua sudah bisa mengidentifikasi apa itu dari fungsi tubuh dari tumbuhan. Ya, baiklah, mungkin waktu kita sudah habis dan juga kita akan istirahat. Jadi sebelumnya untuk menutup pelajaran ini, kami persilakan untuk menutupnya dengan doa. Kami persilakan kepada ketua kelasnya untuk menutup. Siap gerak menegakkan kawan sebelum kita pulang berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.
lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tetap semangat dalam belajar. Kami bersepakat untuk istirahat.